Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, shalom, shalom. Damai sejahtera Allah turun atas setiap saya dan saudara. Kita akan mengalami kasih-Nya di season yang kedua dalam program Kasih Kristus malam hari ini, saudara. Mari kita sembah Dia, kita puji, kita tinggikan, kita agungkan. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa ada buat saya dan saudara. Shalom buat Bu Listi yang sudah bergabung. Tuhan memberkati. Haleluya, 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 haleluya. Kita percaya saudara, melalui pujian yang kita naikkan, Tuhan disukakan, Tuhan diagungkan, Tuhan dipuji, dipermuliakan. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His soul. Haleluya. Oh my soul, worship Your holy name. Bless the Lord. Shalom juga Bu Listi, Tuhan memberkati. Oh my soul, I worship Your holy name. Haleluya. Shalom Natalia, Tuhan memberkati. It's on your day, Donny. It's time to sing your song again. Whatever past and whatever lies before me. Hallelujah.
Shalom Rivaldo, Tuhan memberkati. Kita angkat pujian. Tuhan, terima kasih, kami memuji menyembah Engkau. Ajar kami untuk memiliki hati yang senantiasa rindu memuji Engkau. Malam hari ini kami percaya Roh Tuhan bekerja di dalam setiap kami, pribadi lepas pribadi. Terpujilah namamu, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau tinggikan Engkau. Di dalam nama Yesus kita berdoa, haleluya, amin. Shalom Pak Siswo, haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya. And
Terima kasih buat waktu kesempatan yang senantiasa Tuhan anugerahkan kepada kami. Sebentar kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di season yang kedua ini Tuhan. Kami rindu Roh-Mu bekerja. Terima kasih Roh Kudus, berfirmanlah terhadap setiap kami karena kami rindu firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom buat Ibu Kirana Jenny. Shalom juga buat Bu Tentrem. Shalom yang sudah bergabung. Saya mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan begitu besar atas saya dan saudara. Tuhan baik atas kita. Tuhan begitu memperhatikan kehidupan kita. Tadi kelanjutan dari session yang pertama tadi saudara, kita membahas tentang pribadi Yusuf. Shalom Bu Rom, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang di ayat yang terakhir dari Kejadian 39 dan kepala penjara di ayat yang ke-23. Kejadian 39 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Haleluya. Kita berbalik ke ayat yang ke-40 saudara. Mimpi juru minuman dan juru roti. Kejadian pasal yang ke-40 maksud saya, maaf saudara. Kejadian pasal yang ke-40 ayat yang pertama. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minum maupun juru roti. Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu masing-masing ada mimpinya. Pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Fir'aun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, ini saudara, inilah kuasa Roh Kudus. Setiap pribadi yang dipenuhi kuasa Roh Kudus yang disertai Tuhan, saudara, dia akan selalu berkata seperti ini, seperti yang dikatakan Yusuf. "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi?" Lalu kata Yusuf, saya ulangi saudara, di ayat yang ke-8. Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Jadi saudara, kita gak bisa berbuat sesuatu apapun tanpa Roh Kudus. Kita gak bisa mengartikan mimpi atau memberi jawab sesuatu pertanyaan bagi setiap orang-orang yang konseling kepada kita tanpa pimpinan Roh Kudus. Jadi saudara, betapa pentingnya penyertaan Tuhan, penyertaan Roh Kudus di dalam hidup saudara dan saya. Yusuf bisa menjawab seperti itu saudara. Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Terus ayat yang ke-9. Kemudian juru minum itu menceritakan saudara. Setelah diceritakannya saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di ayat yang ke-12 saya lompati. Kata Yusuf kepadanya, setelah mereka menceritakan, nanti saudara bisa baca masing-masing di tempat saudara, menyimak dengan baik, karena saya percaya saudara pasti akan mengalami kasih Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita sampaikan pada malam hari ini saudara.
ayat ke-12 di Kejadian 40, kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketika carang itu artinya 3 hari. Ayat 13, dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Fir'aun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikwalku kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Ini loh saudara, orang yang disertai Tuhan ini PowerPoint-nya yang ada di ayat 15 di Kejadian 40. Setelah dia mengalami berbagai hal, saudara, Yusuf, kita tahu Yusuf tidak disukai sama semua saudara-saudaranya. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, Yusuf dijual. Setelah itu saudara, ini yang ada di hati orang yang disertai Tuhan. Di ayat yang ke-15, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Dia meminta untuk juru minum dan juru roti ini mengingat di ayat sebelumnya. Dia menceritakan tentang hal ikwalnya kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Dia minta supaya mereka berterima kasih untuk menceritakan, untuk mengeluarkan dia, saudara. Ayat yang ke-14, tetapi ingatlah kepadaku permohonan Yusuf kepada juru minum. Tapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik. Nanti tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikwalku kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Dan jawaban perkataan Yusuf di ayat yang ke-15 ini benar-benar luar biasa. Ini satu tanda orang yang disertai Tuhan, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Saudara, orang yang disertai Tuhan, dia tidak menyalah-nyalakan orang lain. Dia tidak menyalah-nyalakan Tuhan, dia tidak menyalah-nyalakan keadaan, dia tidak menyalahkan kepada siapapun, tapi dia cukup mengatakan seperti ini, saudara, di ayat yang ke-15. Terus setelah itu, saudara, kita buka di dalam ayat yang ke-18, kita lompati. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu, ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau. Ini mimpi dari juru roti ya saudara. Juru roti ya. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai maaf. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu, ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf di ayat 23, dengar saudara, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum itu, melainkan dilupakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan urusan saya dan saudara dilupakan siapapun orang-orang yang sudah kita layani dengan segenap hati. Bukan urusan saya dan saudara untuk supaya orang mengingat supaya kepada setiap kita. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Biarlah kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan biarlah kita selalu berkata, upah sudah Tuhan sediakan buat setiap kita yang setia. Selanjutnya di ayat yang ke-40 saudara,
Ini tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum itu, melainkan dilupakan. Tetapi iman yang berkualitas di hatinya Yusuf membuat dia menjadi seorang pribadi yang matang, saudara. Pribadi yang berbuah dan matang, memiliki kerohanian yang dewasa, memiliki cara pandang ilahi. Saudara, di ayat yang di pasal 41 ini, mimpi Fir'aun ya. Setelah lewat 2 tahun lamanya bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Ayat selanjutnya di dalam ayat yang kelima, setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Ayat 6, tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Ayat 7 Pak Gub, tolong. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun, agaknya ia bermimpi. Dan ayat 8 ini luar biasa, saudara. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Fir'aun pada satu pagi hatinya gelisah, disuruh memanggil semua ahli dan orang yang berilmu di Mesir. Semua ahli, seorang yang benar-benar cakap, saudara. Seorang yang berilmu tinggi. Kalau zaman sekarang itu seorang master ya, saudara. Seorang ahli itu seorang yang memiliki spesialis ini. Orang yang cakap, orang yang berilmu tinggi, seorang profesor, seorang doktor, dipanggilnya kalau di zaman sekarang ini, saudara, dipanggilnya untuk mengartikan mimpinya, tapi tidak ada yang dapat mengartikan mimpinya. Terus ayat selanjutnya, saudara, di ayat yang ke-12 kita lompati, saudara. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Ini kesaksian juru minum dan ini kesaksian dari juru roti, saudara. Terus ayat 13, dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Jadi kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Fir'aun. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Jawab Yusuf, orang yang disertai Tuhan, orang yang dipimpin oleh Tuhan punya kerendahan hati. Dia menyadari bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa penyertaan Tuhan, tanpa roh Allah. Jadi jawaban Yusuf seperti ini, saudara. Di ayat yang ke-16, Yusuf menyaut Fir'aun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Bukan sekali-kali aku. Coba saudara katakan kepada pribadi lepas pribadi kita, bukan sekali-kali aku. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya nggak bisa menyampaikan apa-apa tanpa penyertaan-Mu, Roh Kudus. Tanpa penyertaan Kristus, tanpa urapan Kristus, tanpa Roh Allah yang mengajar kita untuk menyampaikan setiap kebenaran. Saudara dan saya, kita nggak bisa live setiap pukul 17.00 dan 20.00 setiap hari tanpa penyertaan Tuhan, tanpa kuasa Yesus. Tidak bisa, saudara. Shalom Mbak Lina, Tuhan memberkati, haleluya. Tanpa penyertaan Kristus kita nggak bisa, kita nggak mampu. Karena di saat kita menyampaikan kebenaran, iblis juga tidak suka, saudara. Tapi kita percaya, dia seperti singa-singa muda merana kelaparan cari mangsa. Tapi kita katakan, kita berikat pinggang kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kaki kita berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kita benar-benar, Tuhan, lingkupi kami seperti pujian yang kita naikkan. Lingkupiku dengan sayap-Mu,
Lingkupiku dengan sayap-Mu, dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu. Tudungi kami, supaya kami terus bisa memberitakan kebenaran. Sertai kami, jangan tinggalkan kami, jangan lepaskan pegangan tangan-Mu atas kami. Pegang terus Tuhan, Kau yang pegang kendali, Kau yang punya acara, Kau yang punya pesta. Di dalam setiap season pertama maupun season kedua, Engkau punya pesta, Engkau punya acara. Satu hal yang ada di hati kami hanya ingin terus menyenangkan-Mu melalui apa yang bisa kami kerjakan seperti yang Engkau rencanakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf ini pribadi yang patut kita contoh. Dia pribadi yang selalu di dalam penyertaan Tuhan. Dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah berkata kok seperti ini. Dia nggak pernah berkata saudaraku jahat. Dia nggak pernah berkata Tante Potifar jahat. Dia nggak pernah berkata Fir'aun kok percaya begitu saja. Dia nggak pernah berkata kok Potifar begitu saja percaya kepada istrinya. Dia juga nggak pernah berkata kok Fir'aun bisa seperti itu. Dia selalu positive thinking, saudara. Karena dia dipimpin oleh Roh Allah. Orang yang dipimpin Roh Allah selalu memiliki pikiran yang positif. Saudara, sangat disayangkan kalau kerohanian saudara dari kecil mengiring Tuhan, tapi saudara tidak memiliki kerohanian yang matang, kerohanian yang dewasa. Eman, saudara. Saya ini tipikal orang yang ingin selalu membawa damai, kasih. Saya ingin sekalipun itu, seperti kemarin waktu kami Rakerdaya, kita menyaksikan kemurahan Tuhan melalui hambanya. Seorang pemimpin, seorang mentor, seorang leader, itu akan merebut berjuang untuk orang-orang yang dimentorinya, supaya berjalan di dalam ketetapan, supaya merenungkan titah-titah Tuhan, gak sakarpe dewe. Tujuan kita seperti itu, saudara. Karena apa? Ada pertanggungjawaban yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sekali kelak waktunya nanti dia datang, yang kedua kalinya menjemput setiap kita yang percaya. Ada yang harus kita pertanggungjawabkan. Kita nggak bisa kompromi sedikit pun dengan yang namanya dosa. Tapi kita harus fokus. Firman Tuhan ini loh, yang dipimpin Tuhan selalu mengatakan, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Bukan sekali-kali kita yang mampu, yang sanggup, yang bisa, tapi penyertaan Tuhan itu yang hebat. Kuasa Tuhan itu yang dahsyat. Roh Kudus itu yang mulia. Haleluya, 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 haleluya. Dia mulia, dia ajaib, dia hebat. Tidak ada yang seperti dia, saudara. Kita lompat di ayat yang ke-25 karena pembacaannya cukup sangat banyak ini, saudara. Tapi saya percaya saudara dan saya akan diberkati. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Mulai hari ini dia yang akan menempah saudara dan saya. Kita percaya saudara, kita punya Allah yang hidup, Allah yang besar. Lalu kata Yusuf kepada Fir'aun, kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar, kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Tolong Mas Bagas. Inilah maksud perkataanku. Ketika aku berkata kepada tuanku Fir'aun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak... Enggak, dilompati ayat 32. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Fir'aun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Terus? Oleh sebab itu, baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Haleluya. Ini loh saudara, ini loh nasihat
orang yang disertai Tuhan itu di ayat 33. Oleh sebab itu, coba Mas Bagas, ini nasihat orang yang disertai Tuhan. Ini nasihatnya seperti ini, saudara. Kita perlu contoh, saudara. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Ayat 36. Demikianlah segala bahan makanan Agak itu cepat sedikit biar. menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. 37. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Ayat 38 ini, saudara, luar biasa. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Saudara yang dikasih Tuhan, dicari hanya orang yang penuh dengan roh Allah. Dibutuhkan orang yang penuh dengan roh Allah, saudara. Saudara tidak usah berlomba ingin pandai seperti apa. Saudara, penuh dengan roh Allah itu melampaui segala ilmu yang ada di bumi ini. Seluruh ilmu yang ada di dunia ini tidak terkalahkan kalau saudara dan saya penuh dengan roh Allah. Ayat 39. Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Amin. Saudara, Fir'aun berkata kepada Yusuf, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta ini kelebihanku daripadamu. Yang membedakan hanya tahtanya. Tapi Yusuf punya kuasa, otoritas seperti juga Fir'aun punya. Shalom Pak Trimo, Tuhan memberkati. Haleluya. Saudara, orang yang disertai Tuhan bisa melakukan banyak perkara. Orang yang disertai Tuhan menerima posisi yang terbaik, dimuliakan, ditinggikan oleh Allah Jehovah. Betapa rindunya, saudara, satu hal yang saya minta, disertai Tuhan di dalam setiap hidup kita. Ayat 41. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Amin. Bukan sekedar diberi kuasa, tapi dilantik. Dilantik, katanya, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dikasih kuasa atas seluruh tanah Mesir, saudara. Haleluya, haleluya. Ayat 42. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakan pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian dari kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat! Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Haleluya, Tuhan meninggikan. Haleluya, saudara yang dikasih Tuhan. Fir'aun memberikan cincin yang dipakai di jarinya, saudara. Menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakan kepada Yusuf, terus dipakaikan kepada Yusuf. Dan Yusuf dikasih pakaian dari kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Diberi penghormatan. Tuhan yang memberi penghormatan karena Yusuf penuh dengan roh Allah. Dan dia berkata, sekali-kali bukan aku. Coba saudara, bisakah kita berkata, saya ini gak bisa berbuat apa-apa, Bu, Pak? Semua yang saya bisa lakukan karena Roh Kudus. Semua yang saya lakukan karena Roh Kudus. Coba saudara, kalau kita para pelayan, para hamba-hamba Tuhan memiliki kerendahan hati, saya percaya saudara, Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib. Apa yang diterima oleh Yusuf ini, saudara dan saya akan juga terima kalau kita memiliki hati seperti hatinya, seperti yang dimau Tuhan. Terus ayat 43. 43. Coba 43 apa? Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua,
dan berseluruh orang di hadapan Yusuf, "Hormat." Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Haleluya. Ayat 44. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Akulah Fir'aun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Fir'aun menamai Yusuf Sabnat Paneha, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam Dion, padanya menjadi istri. Istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Muncul sebagai kuasa atas tanah Mesir. Juga Tuhan anugerahkan istri yang terbaik, saudara. Tuhan itu luar biasa. Ayat 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu, 48. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Hikmat Tuhan. Orang yang disertai Tuhan selalu memiliki hikmat Roh Kudus. Terus, demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki. Loh, sempurna Tuhan bekerja, saudara. Dianugerahi istri, dikaruniai kedua anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, istrinya Yusuf, anak Potifera, imam Dion. Yusuf memberi nama Manase kepada anak sulungnya. Itu sebabnya katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Dan saudara, ayat yang ke-53, setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf dalam segala negeri. Ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Haleluya, haleluya. Punya kuasa, saudara. Karena Yusuf selalu memikirkan perkara di atas. Dia selalu mengasihi dan mengampuni. Dia selalu memberikan service of excellence, melakukan sesuatu yang orang lain gak mau lakukan. Saya belum melihat, belum ketemu ada seorang pelayan, saudara, yang mau melakukan service of excellence. Gak ada. Belum ketemu, saudara. Belum ketemu saya sampai hari ini. Makanya saudara dan saya, kalau kita melakukan bagian yang Tuhan mau atas saudara dan saya, kita akan bisa mengalami seperti yang dialami Yusuf. Perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu, kata Fir'aun. Saudara yang dikasih Tuhan, karena apa? Yusuf punya otoritas, punya kuasa persis seperti yang Fir'aun punya. Yang membedakan hanya kerajaannya, hanya mahkota yang membedakan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Haleluya. Karena kelaparan itu begitu hebat, akhirnya saudara di pasal yang ke-42. Salam Neo Andreas, Tuhan memberkati. Haleluya. Ayo Pak Gub. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapat juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Saudara dikasih Tuhan, sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri.
itu. Jadi ketika saudara-saudaranya Yusuf datang kepadanya lah, mereka menghadap dan sujud dengan muka sampai ke tanah. Dan ini saudara yang di ayat ke-7. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia orang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu? Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Saudara, di ayat ke-8, memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu di ayat 9 ini saudara, lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Saudara, tadi saudaranya datang sujud sampai ke tanah, saudara. Coba di ayat mana tadi Pak Gub? Mereka sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu, dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat. Saudara-saudaranya Yusuf datang kepadanya, mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Seperti mimpinya Yusuf. Yusuf teringat tentang mimpinya. Saudara dan saya yang dikasihi Tuhan, Yusuf tidak mengingat apa yang dilakukan saudaranya. Dia tidak pernah ingat kalau saudaranya pernah membenci, lebih benci, bahkan makin benci dengan dia. Dia tidak pernah mengingat dia dijual. Dia dimasukkan ke dalam sumur dulu, terus dijual kepada keluarga Potifar. Dia tidak pernah mengingat saat Tante Pot memfitnah dia. Dia nggak pernah ingat semua kejahatan-kejahatan yang dilakukan di sekitarnya. Dia nggak pernah mengingat bunyi-bunyian di sekitarnya. Makanya Yusuf boleh mengalami hal yang terbaik. Sampai cincin materai daripada sang Raja Fir'aun pun dilepaskan, diberikan, dilantik dan dikatakan hormat. Hormat kepada Yusuf. Bahkan Yusuf dikatakan menjadi mangku bumi. Saudara, hanya orang yang dipenuhi Roh Allah. Malam hari ini saudara, besok kita akan lanjutkan tentang kisah Yusuf ini saudara. Kita akan belajar bersama. Pelan-pelan kita belajar supaya kita mengerti, memahami kasih Tuhan. Saya percaya saudara, kalau kita ini belajar menanggalkan semua beban, semua yang merintangi kita untuk datang kepada Tuhan, saudara dan saya akan dipakai secara luar biasa. Bahkan tadi waktu Raja Fir'aun bermimpi, tidak ada satupun ahli-ahli yang ada di daerah itu, tidak ada satupun. Tidak ada yang bisa mengartikan mimpinya. Orang yang berilmu tinggi pun gak bisa. Tapi saudara, saat dia mendengar tentang Yusuf, hanya dengan mengatakan saja dia tahu mengartikannya. Karena apa? Karena Roh Allah tinggal di dalamnya. Karena pernyataan Tuhan nyata di dalam hidupnya. Mari saudara, saya akan berdoa. Tuhan, kami percaya, taruh tangan saudara di dada saudara. Kami percaya Engkau melihat setiap kami yang streaming maupun kami yang ada di tempat ini, yang menaruh tangan di dada kami. Kami tahu penyertaan-Mu itu Tuhan yang mengubahkan keadaan kami. Penyertaan-Mu inilah yang menentukan hidup kami. Ketentuan hidup kami ada di dalam penyertaan-Mu. Berkat turun itu dari penyertaan-Mu. Segala sesuatunya datangnya dari penyertaan-Mu. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kami. Kami rindu Kau menyertai kami hari lepas hari. Sertai suami kami, sertai istri-istri kami, sertai anak-anak kami, sertai keluarga kami. Engkau Raja, Engkau Imam besar atas kami Tuhan. Kami percaya pada malam hari ini Tuhan, mereka semua yang datang dalam beban, sakit penyakit, apapun namanya, kami perkatakan dalam nama Yesus, Tuhan memberi kesembuhan, Tuhan memberi kelegaan. Darah Yesus mengalir, bilur Kristus, bilur Yesus mengalir di dalam tubuhmu, menyembuhkanmu di dalam nama Yesus. Kami percaya malam hari ini kegirangan dari surga turun atas setiap kami. Kami dipulihkan, kami dikuatkan. Terpuji namamu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian. Dan sukacita minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, haleluya. Dan sukacita
sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku Tuhan memberiku kekirangan. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, haleluya. Saudara, besok kembali kita boleh live kembali kalau Tuhan izinkan. Pukul seperti biasa, pukul 17.00 dan pukul 20.00. Saya percaya kita umat-umat pilihan Tuhan, umat-umat pemenang. Bahkan firman Tuhan mengatakan kita lebih daripada pemenang. Bagi yang disertai Tuhan lebih daripada pemenang. Tapi tanpa penyertaan Tuhan, saudara dan saya tidak akan berkata saya lebih daripada pemenang. Mari saudara, mulai malam hari ini kita ambil komitmen. Kita minta, Tuhan, aku ingin disertai Engkau. Aku rindu penyertaan-Mu sempurna di dalam hidupku. Tuhan, kami mau lepaskan, kami mau tanggalkan segala iri, dengki, cemburu. Seperti firman Tuhan yang kita sampaikan tadi, saudara. Kita belajar terus bagaimana memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarkan semuanya di sekitar kita mau buat apa atas kita. Tapi satu hal, minta penyertaan Tuhan supaya kita bisa memberi jawaban yang penuh hikmat, karena Roh Allah tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama senangkan hati Tuhan. Kita angkat satu pujian lagi. Kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Haleluya. Kau menara dan tempat perlindungan. Katakan, ku mau bersyukur. Lu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhan memberkati saudara dan saya. Selamat beristirahat. Haleluya, haleluya.